Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Prim Nugroho. Saya salah satu dosen di Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan memperkenalkan sistem mini database yang saya kembangkan. Sistem ini saya kembangkan untuk dapat mengakomodir seluruh data yang dimiliki pada tingkat program studi, yang lebih tepatnya di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, sistem database ini dikembangkan secara offline dengan tujuan adalah untuk menjaga tingkat kerahasiaan dan keamanan data. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan database yang saya kembangkan. Nah, di sini ada, sebelum masuk ke sistem, ada menu login. Kita harus memasukkan username. Seperti ini. Kemudian langsung pada tampilan home screen-nya, ya. Tampilannya seperti ini. Jadi sistem database ini didesain untuk bisa mengumpulkan data yang didesain pada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, database ini nantinya sebagai embrio untuk bisa dikembangkan di objek atau lokasi pengembangan yang lain, misalnya di sekolah ya, bisa misalnya di sekolah kejuruan atau lembaga pendidikan yang memiliki level manajerial, karena biasanya di lembaga pendidikan itu sudah memiliki sistem database tertentu. Namun untuk di tingkat low managerial, ya, misalnya kalau di universitas itu ada universitas, kemudian ada fakultas, baru ada program studi. Nah, misalnya kalau di SMK juga ada ya, di sekolah, kemudian ada untuk wakil kepala sekolah bagian akademik, baru pada ke kompetensi keahlian. Nah, di kompetensi keahlian ini bisa juga dikembangkan, nantinya akan didesain seperti ini. Nah, ini adalah tampilan home screen, di mana di sini bisa tampil beberapa menu untuk menginput data. Misalnya saya menuju ke input data dosen. Nah, di sini langsung berpindah, kita ketikkan data dosen, misalnya ini saya sendiri. Nah, ini item-item ini saya berdiskusi dengan tim sama staf tata usaha di fakultas untuk menambahkan item-item yang sesuai dengan data pendidikan secara standar. Kita input, kemudian di sini juga bisa diberi foto, kemudian lokasi penyimpanannya di mana, sampai filenya profil dosen pun bisa di sini. Misalnya ini file ini untuk menyimpan riwayat pendidikan. Jadi di sini filenya bentuknya ijazah bisa, gitu ya. Tinggal dilampirkan saja nanti lokasinya di mana. Gitu. Ya. Kalau sudah selesai diketik, ada beberapa tombol di sini, home, kemudian simpan, kemudian tulis baru, dan print. Nah, ini masing-masing sudah berfungsi ya. Kalau kita pencet home berarti kembali ke awal. Kalau ini kita simpan datanya, nah, seperti ini. Berarti data kita sudah tersimpan di database. Kalau kita ingin input baru, tinggal diklik sini. Nanti input baru. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketik lagi. Kemudian juga ada input juga, karena di sini didesain seperti untuk mengelola data Tridharma Perguruan Tinggi di perguruan tinggi. Di sini juga ada misalnya untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, misalnya di sini untuk
nama dosennya Dr. Bambang Ismanto MSI, NIP, NIDM-nya, kemudian kegiatannya misalnya bertugas sebagai penguji pada tujuan akhir, kemudian keterangannya bisa diisi mahasiswa, waktunya kapan, bukunya misalnya ada undangan atau yang lain sebagainya, ini bisa ditaruh di sini. Kemudian menu di bawahnya sama ya, untuk simpan, home, dan lain sebagainya. Nanti kita simpan. Kita kembali ke home screen. Kemudian ada juga untuk penelitian. Nah, ini sama teman, cuman desainnya disesuaikan dengan kebutuhan input data yang dibutuhkan. Misalnya untuk data penelitian dosen ini biasanya ada judul penelitian, ketua, anggota, kemudian ada misalnya ini luaran, spesifikasi ilmiahnya, tahunnya, filenya sampai filenya mungkin bisa berupa laporan atau artikel ya, kita simpan seperti ini. Kemudian ada juga untuk pengabdian masyarakat. Ini didesain dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi formnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir ada data pendukung juga. Nah, ini misalnya menjadi anggota profesi. Ini seperti ini. Nah, untuk pengembangan lebih jauh, nanti menu-menu di sini bisa disesuaikan dengan kondisi database yang mau dibuat seperti apa. Misalnya di SMK nanti mungkin ada karya ilmiah guru ya, kalau yang sudah saya jelaskan di awal, misalnya juga ada kegiatan pelatihan, kegiatan program-program yang di kompetensi keahlian, misalnya profil guru. Nah, itu bisa disesuaikan di sini. Misalnya output lulusan, kemudian data-data yang lain, RPP, silabus, itu bisa nanti didesain untuk penelitian kelanjutannya. Kemudian di sini juga ada report, jadi hasil input tadi sudah masuk pada report. Nah, ini misalnya tadi untuk rekap data pendidikan dan pengajaran, kita tadi input Bapak atau Dr. Bambang Ismanto seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan jika inputnya semakin banyak, nanti rekapnya juga akan semakin banyak. Gitu. Ya, seperti rekap-rekap pada poin yang lain. Misalnya untuk profile, tadi saya input data saya sendiri seperti ini. Ya, mungkin itu untuk penjelasan sederhana tentang mini database pendidikan yang dikembangkan. Ya, setelah selesai tentu bisa logout. Nah, ini didesain secara offline. Ya, sekali lagi karena data-data yang diinput di lembaga pendidikan itu bersifat private dan rahasia, sehingga lebih baik didesain offline. Nah, ini tujuannya karena biasanya di lembaga pendidikan itu sudah ada main sistemnya, misalnya kalau di sekolah misalnya sudah ada dapodik dan seterusnya. Nah, sistem database yang dikembangkan ini sebagai terminal untuk menghimpun data-data secara sementara, sehingga nanti kalau ada kegiatan akreditasi, ada kegiatan audit, ya, level manajemen terbawah pun bisa menyediakan datanya secara lengkap. Dan selain itu juga main data biasanya, atau data inti atau data yang dimiliki itu biasanya berada di level manajemen paling bawah, atau kalau di universitas biasanya juga di prodi pun juga ada untuk minat, atau di sekolah mungkin di SMK juga ada di kompetensi keahlian ya, misalnya guru ini memiliki sertifikat ini, yaitu yang ditemukan datanya juga di kompetensi keahlian. Jadi harapannya nanti setelah ini dikembangkan akan ke lokasi penelitian atau objek penelitian yang lain selain di perguruan tinggi. Terakhir logout, kita akan keluar seperti ini. Mungkin ini sedikit tutorial dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.